Segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut. Nah, jadi ini adalah pengertian dari materi ya. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apapun itu. Contohnya bisa meja, kursi, udara, kemudian air, apapun bendanya, asalkan dia menempati ruang, kemudian dia memiliki massa, maka itu kita sebut dengan materi. Oke, yang kedua, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa tersebut. Oke, ini adalah pengertian dari unsur ya. Jadi unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Oke, itu kita sebut dengan unsur. Dan next, yang ketiga, berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali, berarti yang tidak termasuk unsur. Oksigen ini unsur? Ya, ini adalah unsur. Lambang untuk oksigen adalah O. Kemudian nitrogen, apakah ini unsur? Ya, ini juga unsur. Lambangnya adalah N. N ya. Oke, udara apakah unsur? Nah, ini jelas ini bukan unsur. Ini adalah campuran. Karena di dalam udara itu ada berbagai campuran gas, bahkan di udara juga ada debu. Besi apakah ini unsur? Ya, ini unsur. Lambang dari besi adalah Fe. Maka di sini berarti yang tidak termasuk unsur adalah udara. Oke. Next, yang keempat. Berikut ini yang merupakan kelompok unsur non logam ya adalah. Jadi kita di sini manakah yang semua itu masuk kelompok non logam? Hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Nah, kita tahu hidrogen ini adalah gas, nitrogen ini juga gas, oksigen ini juga gas. Maka kelompok ketiganya ini adalah kelompok unsur non logam dan dia berupa gas. Nah, sementara kalau natrium, magnesium, dan aluminium ini adalah kelompok logam. Nah, jadi natrium itu logam, magnesium itu logam, aluminium juga logam. Nah, kalau yang C, karbon, fosfor, dan kalium. Karbon dan fosfor ini non logam, tetapi kalium adalah logam. Itu juga dengan D, nitrogen ini gas, silikon, dan raksa. Nah, ini termasuk pada kelompok. Kalau raksa ini logam dalam bentuk cair, silikon ini semi logam. Maka jawaban untuk yang nomor 4 yang kelompok unsur non logam berarti hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Okay. Next, soal kelima. Zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan massa tetap. Oke, zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur. Nah, gabungan dari beberapa unsur, maka ini kita sebut dengan senyawa. Nah, ini adalah pengertian dari senyawa. Oke, yang keenam. Suatu zat dinyatakan dengan rumus NH3. Ditanya jumlah atom N dan H berturut-turut adalah. Kita buat NH3. Berapa jumlah atom N? Jumlah atom N di sini 1, jumlah atom H di sini 3. Maka jawabannya adalah B ya, 1 dan 3. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan contoh senyawa adalah. Mana di sini yang bukan senyawa? Gula? Iya. Air? Iya. Besi? Tidak ya. Besi di sini adalah unsur. Oke. Kita jawabannya adalah D ya. Next, soal nomor 8. Senyawa garam dapur dinyatakan dengan lambang. Nah, garam dapur apa lambangnya? Oke, kita lihat H2O. Ini lambang untuk apa? Ini lambang untuk air. Oke, ini adalah air. NaCl. Nah, ini baru garam dapur. Oke. Jadi lambang untuk garam dapur adalah B ya, NaCl. Kalau NaOH apa? NaOH soda api. Oke. Kalau H2SO4 apa? Ini adalah air aki atau disebut juga dengan asam sulfat. Oke. Soal nomor 8. Jadi senyawa garam dapur dinyatakan dengan lambang NaCl. Oke, 9.
Di bawah ini adalah sifat dari campuran kecuali. Oke, terbentuk melalui reaksi kimia ya atau tidak? Jelas ini tidak ya. Ini merupakan sifat dari senyawa. Kalau campuran, dia percampurannya terjadi secara fisika, tidak terbentuk melalui reaksi kimia. Maka jawabannya adalah A ya. Kalau perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, iya. Sifat komponen penyusunnya masih tampak, iya ya. Kemudian tersusun atas beberapa unsur atau beberapa senyawa, iya. Yang tidak berarti A. Dan yang soal terakhir, 10. Ini soal ke-10 ya. Contoh campuran homogen. Contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari adalah mana yang homogen? Campuran homogen ini tersebut juga dengan larutan. Nah, mana di sini? Ya, merupakan contohnya adalah larutan gula. Itu nak saja pembahasan soal pra-UH kita, soal nomor 1 sampai dengan 10. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi bekal untuk anak Antuna untuk UH nantinya.